Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melanjutkan kembali kajian fikih nikah kita, masih membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis yang kita bahas untuk malam hari ini adalah hadis yang kelima insyaallah dari bab al-kafa'ah wal khiyar. Hadis kelima di dalam bab al-kafa'ah wal khiyar. Al-kafa'ah wal khiyar kemarin telah kita sampaikan maknanya, yaitu kesetaraan, al-musawah, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan. Dan sudah kita kemukakan qaul rajih atau pendapat yang kami kuatkan, yaitu pendapatnya Imam Malik, bahwasanya kesetaraan di dalam Islam itu yang diakui adalah kesetaraan dalam hal agama. Artinya seorang suami dan istri dia harus setara di dalam agamanya, artinya dua-duanya sama-sama muslim. Adapun selain hal tersebut, seperti status sosial, kemudian harta, kepemilikan harta gitu kan, kedudukan, apakah dia lebih kaya atau lebih miskin, hal ini bukan menjadi keharusan di dalam agama. Demikian pula nasab, keturunan, ini juga bukan suatu hal yang mutlak harus di dalam agama. Artinya diperkenankan di dalam Islam itu misalnya istri lebih kaya daripada suami, atau secara kedudukan sosial istri lebih tinggi daripada suami, istri dari kalangan keluarga yang terpandang misalnya, dan kemudian suami dari kalangan keluarga yang mungkin low profile gitu. Yang demikian ini tidak menjadi masalah di dalam agama Islam. Pernikahan yang tersebut adalah pernikahan yang sah, karena yang menjadi i'tibar atau patokan di dalam kesetaraan dalam rumah tangga itu hanya dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dua-duanya, suami dan istri, harus setara dalam hal keimanan dan ketakwaan. Kemudian al-khiyar, yaitu pilihan untuk melanjutkan pernikahan atau menetapkan putusnya pernikahan. Ini diberikan kepada istri dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan kemarin yang kita pelajari di hadis Barirah adalah manakala ketika suami dan istri semulanya dua-duanya adalah budak, kemudian istri merdeka. Artinya dalam hal status sosialnya istri itu lebih tinggi daripada suami. Nah, hal ini juga membuktikan bahwasanya Islam tidak mengharuskan bahwasanya suami itu kedudukan sosialnya harus tinggi dari istri, ataupun sebaliknya. Islam tidak melarang ketika kedudukan sosial istri lebih tinggi dari suami dalam hal pernikahan ini. Akan tetapi Islam memberikan kesempatan bagi seorang istri ketika kedudukan status sosialnya dia merdeka sementara suaminya masih budak, apakah masih berkenan bersama dengan suaminya atau tidak. Islam memberikan kesempatan itu kepada istri untuk memilih. Nah, pada kasus Barirah kemarin, Barirah lebih memilih untuk berpisah dari suaminya. Nah, jadi demikian permasalahan al-kafa'ah wal khiyar yang dimaksudkan di dalam fikih nikah ini. Nah, adapun malam hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis Dhahak ibn Fayruz dan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma tentang
seseorang yang telah menikah sebelum dia Islam, ketika dia masuk Islam ternyata pernikahan dirinya itu di dalam Islam itu diharamkan. Misal di dalam Al-Quran, kalam Allah surah An-Nisa ayat 22 atau 23 itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum, sampai akhir ayat, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan Anda mengumpulkan dua saudari. Mengumpulkan dua saudari itu maksudnya apa? Anda menikahi kakak adik kandung. Itu diharamkan di dalam Islam. Jadi tidak boleh mempoligami istri itu lebih dari satu, dan statusnya keduanya adalah saudari kandung. Itu tidak boleh, diharamkan di dalam Islam. Nah, bagaimana ketika pernikahan tersebut itu dilakukan sebelum Islam? Dia belum masuk Islam, belum mengenal aturan Islam. Akhirnya dia mempersunting saudari, kakak adik, dua-duanya cantik, dinikahinya gitu. Kemudian sampai hidayah Islam kepadanya, dia masuk Islam. Nah, bagaimana istrinya yang dua ini tadi, yang dia saudari kandung ini, apa yang harus dilakukan laki-laki ini? Maka hadis Dhahak ibn Fairuz ini meriwayatkan kasus tersebut itu pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja sanad periwayatan hadisnya itu ada kelemahan. Maka kita baca terlebih dahulu hadis Dhahak ibn Fairuz ini hadis yang kelima di dalam bab al-kafa'ah wal khiyar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa 'anid Dhahak ibn Fairuz, diriwayatkan dari Dhahak ibn Fairuz radhiyallahu taala anhu, an abihi radhiyallahu taala anhu, dari ayahnya radhiyallahu taala anhu. Qultu ya Rasulullah, aku mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aslamtu, aku telah masuk Islam, wa tahti ukhtani, dan aku memiliki dua orang istri, yang mana kedua istriku ini adalah saudari satu sama lain, saudari kandung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talliq, ceraikan, ayyatahuma syi'ta, mana yang kamu kehendaki dari keduanya untuk kamu ceraikan, silahkan kamu ceraikan. Rawahu al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, wal arba'atu illa Nasa'i, dan imam yang empat kecuali Nasa'i. Imam yang empat kecuali Nasa'i berarti imam empat dikurangi imam Nasa'i, maka tersisa al-Imam Abu Daud, al-Imam At-Tirmidzi, dan al-Imam Ibnu Majah. Wa shahhahahu Ibnu Hibban, hadis ini disahihkan oleh al-Imam Ibnu Hibban, Wad-Daruqutni, dan al-Imam Ad-Daruqutni, wal Baihaqi, dan al-Imam Al-Baihaqi, wa a'allahu al-Bukhari, namun al-Imam Al-Bukhari mengkritisi hadis ini, terdapat illah. A'alla itu mengilahkan itu ya, kita nggak punya padanan bahasanya dalam bahasa Indonesia. Namun secara terminologi istilah ahli hadis, mengilahkan itu artinya menyebutkan atau mengkritik hadis tersebut, bahwasanya hadis ini terdapat kelemahan yang sifatnya itu tersembunyi, tidak nampak, hanya sekedar melihat zahir sanadnya saja. Ketika dilihat zahir sanadnya saja, mungkin rijal-rijalnya atau rangkaian perawinya itu bisa ditolerir untuk diterima. Oleh karena itu kita lihat para a'immatul hadis, semisal al-Imam Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni, dan kemudian Al-Baihaqi, itu mensahihkannya, karena mereka bertiga ini melihat zahir, apa yang nampak dari sanad. Namun ternyata di balik sanad tersebut ada kecurigaan
tentang kelemahan hadis ini. Ya nanti insya Allah akan kita sampaikan apa yang dikritisi oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis ini berupa adanya illah di balik periwayatan hadis ini. Namun sebelum itu kita membahas kandungan dari hadis ini. Ketika Fairuz Ad-Dailami, ayahnya Dhahak ibn Fairuz ini, ketika mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah masuk Islam, tetapi beliau berstatus sebagai suami yang memiliki 2 orang istri, yang mana 2 orang istri ini adalah saudari kandung, kakak beradik gitu. Maka keputusan Nabi adalah ceraikan salah satu dari keduanya. Ceraikan salah satu dari keduanya. Siapa yang engkau kehendaki? Artinya Rasulullah memberikan pilihan terhadap siapa? Fairuz Ad-Dailami ini untuk menceraikan. Nah, maka hukum pertama yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah al-hadis dalilun ala anna al-kafir idza aslama wa qad tazawwaja qabla islamihi ukhtaini syaqiqataini yajibu alaihi an yutalliqa ihdahuma. Jadi seorang yang kafir, dia non muslim, ketika dia sudah masuk Islam dan ternyata dia berstatuskan sebagai suami yang memiliki 2 orang istri, dan kedua orang istri itu ternyata saudari kandung, maka wajib bagi dia untuk menceraikan salah satu dari keduanya. Kesimpulan hukum ini mujma'un alaihi baina a'immatil Islam. Jadi seluruh a'immatul madhab ini sepakat akan keharaman beristrikan lebih dari satu, yang mana statusnya itu adalah saudari. Hal ini didasarkan pada kalam Allah Azza wa Jalla tadi di surah An-Nisa ayat ke-23. Qaulullah subhanahu wa ta'ala wa anta juma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan diharamkan bagi kalian untuk menjamak atau mengumpulkan di bawah satu pernikahan 2 orang saudari yang kandung. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Kecuali yang telah lalu itu apa? Sebelum Islam, kalau dia sudah melakukan, maka tidak dihukumi dosa bagi orang tersebut karena dia belum masuk Islam, gitu loh anunya. Nah, tapi ketika dia sudah Islam, maka yang dihukumi oleh Islam adalah apa yang terjadi saat ini. Saat ini Anda punya 2 orang istri, dua-duanya itu saudari, ceraikan salah satu dari keduanya. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulan hukum yang kedua yang kita ambil dalam hadis ini, yang pertama tadi kan harus menceraikan salah satu dari keduanya. Permasalahan selanjutnya adalah yang diceraikan ini yang mana gitu kan? Terserah suaminya mau milihkah atau harus berdasarkan tertib. Maksudnya berdasarkan tertib itu bagaimana? Kalau misalnya nanti salah satu dari kedua itu ada yang dinikahi terlebih dahulu, kakaknya dulu kah dinikahi baru kemudian adiknya dinikahi, apakah yang diceraikan itu berdasarkan tertib? Artinya yang terakhir yang diceraikan sementara yang pertama tetap. Apakah seperti itu? Nah, jumhur a'immatu al-fiqh, para ulama madhab fikih mayoritas itu berpendapat terserah suaminya mau milih yang mana, mau yang dinikahi terakhir kali atau yang dinikahi pertama kali. Siapa yang ia kehendaki harus diceraikan, ceraikan. Islam memberikan keleluasaan untuk memilih. Nah, dalilnya adalah hadis Fairuz Ad-Dailami ini. Kata Rasulullah, "Talliq ayyatahuma syi'ta." Ceraikan siapapun dari satu dari keduanya itu yang engkau kehendaki. Nah, ini adalah pendapatnya Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, kemudian Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an. Khilafan li Abi Hanifah, tidak sebagaimana qaulnya Al-Imam Abu Hanifah, berbeda dengan pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Yu'tabaru tartibul aqd. Jadi dijadikan patokan
di dalam menceraikan ini yaitu penertiban akad nikah. Siapa yang pertama kali dinikahi, itulah yang lebih berhak untuk ditetapkan pernikahannya, dan yang dinikahi terakhir kali itulah yang lebih berhak untuk diceraikan. Falizauj, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, falizauj, bagi seorang suami, an yutalliqa allati tazawwajaha akhiratan, hendaknya seorang suami itu yang tadi kafir terus kemudian masuk Islam, ada 2 istri bersaudara, hendaknya dia menceraikan yang terakhir. Jadi dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, yang terakhir harus diceraikan, sementara yang pertama itu yang ditetapkan. Wa yumsiku al-ula minhuma, dan dia mempertahankan istri yang pertama, yang kedua kali dinikahi itu yang nanti diceraikan. Idza tazawwajahuma muta'aqibatain, kalau suami itu tadi menikahi 2 saudari ini dalam 2 rentang waktu yang berbeda. Maksudnya 2 rentang waktu yang berbeda itu kakaknya duluan baru adiknya, atau adiknya duluan baru kakaknya gitu kan. Dia melihat adiknya menarik gitu, dinikahilah adik. Ternyata dia juga punya kakak, nggak kalah menarik, dinikahi lagi untuk kedua kalinya misalnya itu. Tapi dia masih kafir. Ketika sudah masuk Islam, ternyata nggak boleh dalam Islam, maka mana yang harus diceraikan? Mazhab Imam Abu Hanifah yang terakhir yang diceraikan, yang pertama ditetapkan. Dalilnya Imam Abu Hanifah apa gitu kan? Dalilnya Imam Abu Hanifah, di dalam Islam saja diharamkan, apalagi pada saat dia kafir gitu kan. Artinya pada saat dia kafir, ketika dia menikahi yang kedua itu sudah haram gitu loh anunya, meskipun dia belum masuk Islam gitu kan. Ketika di dalam Islam saja haram, apalagi pada saat dia masih kafir gitu. Nah itu dalilnya mazhab Imam Abu Hanifah secara ra'i. Tapi ketika menikahinya, ini ada keadaan yang kedua nih. Wa idza tazawwajahuma duf'atan wahidatan. Jadi menikahi keduanya itu langsung sekali akad. Itu kan. Ya kalau di dalam Islam enggak bisa kan. Tapi siapa tahu ketika dia di dalam agama sebelumnya itu langsung sekali akad 2 perempuan itu dinikahinya gitu kan, langsung 1 hari. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah dua-duanya diceraikan, karena dua-duanya tidak sah pernikahannya karena sudah diharamkan dalam Islam. Maka ketika dia melakukannya pada masa sebelum Islam itu lebih haram lagi. Dua-duanya diceraikan, baru nanti lakukan akad nikah baru untuk salah satu dari keduanya. Ini mekanisme solusi yang ditawarkan oleh mazhab al-Imam Abu Hanifah. Lah al-Imam Abu Hanifah kenapa kok nggak pakai hadis ini gitu loh? Padahal hadis ini sudah tegas gitu kan. Rasulullah memberikan keleluasaan untuk memilih. Nah jawabannya mazhab al-Hanafiyah ini, wa ajaba Abu Hanifah wa ashabuh. Ini para a'immatu madhabi al-Hanafiyah menjawab istidlal jumhur atau argumentasi yang jumhur ulama ini dengan hujjah bahwasanya hadis ini dhaif. Jadi beliau ini lebih berpandangan bahwasanya hadis ini dhaif, la yaqumu bihi al-hujjah, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Dan di antara yang menguatkan madhab al-Imam Abu Hanifah adalah kesimpulannya al-Imam Al-Bukhari bahwasanya hadis ini memang dhaif gitu kan. Apa kata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah? Ad-Dhahhak ibn Fayruz an abihi rawa anhu Abu Wahab al-Jaishani la yu'rafu sama'u ba'dihim min ba'd. Jadi Ad-Dhahhak ibn Fayruz ini riwayat beliau dari ayahnya. Tidak diketahui Dhahhak ibn Fayruz ini pernah bertemu untuk meriwayatkan hadis dari ayahnya. Demikian pula perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Dhahhak ibn Fayruz yaitu Abu Wahab al-Jaishani.
Juga tidak didapati bukti bahwasanya Abu Wahab Al-Jaishani ini pernah duduk bermajelis menerima hadis dari Dhahak ibn Fairuz ini. Sehingga dalam pandangannya Al-Imam Al-Bukhari ada inqita' khafi antara ketiga perawi ini. Inqita' khafi itu adalah keterputusan sanad yang tersembunyi. Artinya kalau dilihat didapati zamannya, iya dia mendapati zamannya, tetapi liqa atau pertemuan antara perawi ini tidak diketahui. Ini yang menjadikan sebab Al-Imam Al-Bukhari kemudian mengkritisi hadis ini, bahwasanya hadis ini dhaif. Nah, mungkin antum masih ingat pembahasan kita di dalam ulumul hadis, bahwasannya di antara syarat kesahihannya Al-Imam Al-Bukhari itu adalah subutul liqa atau subutul luqya. Satu ketetapan, satu bukti bahwasanya antar perawi, antar guru dengan murid itu ada kepastian dia pernah bertemu dan meriwayatkan hadis darinya. Tidak hanya sekedar bertemu melihat saja, tapi bertemu memang memang meriwayatkan hadis darinya. Kalau tidak diketahui adanya keterangan, adanya informasi yang valid mengenai guru dan murid ini saling bertemu dan meriwayatkan hadis, maka Al-Imam Al-Bukhari menolak itu meskipun ada kemungkinan. Nah, jadi dalam hal ini ketatnya syaratnya Imam Bukhari di sini. Guru dan murid itu harus ketemu dan kemudian harus meriwayatkan. Kalau ada didapati indikasi guru dan murid ini kecil kemungkinannya pernah bertemu, Imam Bukhari nggak nerima tuh hadis. Nah, keketatan syaratnya Imam Bukhari ini dikritisi oleh Imam Muslim. Nah, antum nanti bisa dapati pandangannya Imam Muslim untuk mengkritisi pendapat Imam Bukhari ini ada di muqaddimah Sahih Muslim, di satu bab yang menjelaskan tentang riwayatu an-anah. Riwayat an-anah ini diterima atau tidak. Nah, di situ Al-Imam Muslim mendialogkan hujah-hujah, yang mana hujah tersebut itu hujahnya Imam Bukhari, tetapi kemudian beliau kritisi, beliau diskusikan di situ oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan adanya dua pandangan berbeda antara guru dan murid. Imam Muslim gurunya Imam Bukhari gitu. Tetapi dalam permasalahan ini Imam Muslim itu menerima riwayat-riwayat mereka yang ada kemungkinan bertemu. Jadi ketika dilihat dia sezaman dan kemudian pernah mengunjungi negeri tersebut gitu kan, pernah berada di satu negeri yang kemungkinan pernah bertemu, itu Imam Muslim mentolerir untuk menyatakan bahwasanya antar guru dan murid itu ada ittisal, ada ketersambungan sanad. Nah, ini kritiknya Imam Bukhari demikian. Jadi berdasarkan kritiknya Imam Bukhari ini, kalau kita tilik dari dari dialognya Imam Muslim terhadap pandangannya Imam Bukhari, kita bisa katakan bahwasanya kritiknya Imam Bukhari terhadap hadis Fairuz Ad-Dailami ini ada tasyaddud, ada semacam keketatan gitu kan, terlalu ketat gitu loh kritiknya Al-Imam Al-Bukhari ini, karena memang mazhabnya beliau ketat di dalam menetapkan suatu sanad bersambung atau tidak. Itu mazhabnya Imam Bukhari harus ditentukan bertemunya seorang guru dan murid. Nah, dalam hal ini Abu Wahab Al-Jaishani belum ada kepastian pernah ketemu atau enggak dengan Dhahak, karena riwayatnya an-anah. Kemudian Dhahak ibn Fairuz dari ayahnya sendiri itu pernah meriwayatkan hadis atau tidak dari ayahnya. Kenapa Dhahak ibn Fairuz tidak mengatakan haddatsani abi gitu kan, tetapi mengatakan an. Dia mengatakan an. Artinya di dalam hadis-hadis yang lain, di dalam munasabah kesempatan yang lain, belum didapati Dhahak ini mengatakan haddatsani abi. Boleh jadi Dhahak ibn Fairuz ini dia mendengar dari
kerabat ayahnya ngatakan ayahmu dulu punya hadis ini gitu kan, tetapi belum sempat Dhahak bin Fairuz cross check kepada ayahnya. Ini boleh jadi itu, karena adanya kemungkinan ini Al-Imam Al-Bukhari belum bisa menerima hadis ini sehingga beliau mengkritisi hadis ini. Nah, katakanlah kritiknya Imam Bukhari ini benar dan bahwasanya hadis ini dhaif sebagaimana tadi klaimnya Imam Abu Hanifah ini, hujjahnya jumhur ulama belum jatuh gitu kan, karena ayat itu saja sudah cukup untuk menegaskan bahwasanya suami itu boleh memilih istri mana yang mau dia ceraikan. Karena ayat tadi mutlak, ayat mengatakan apa, wa anta juma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh Anda mengumpulkan dua istri yang bersaudara satu sama lain. Nah, ayat tidak memperinci bagaimana kamu nanti akadnya, bagaimana nanti siapa yang duluan. Tidak ada perincian seperti itu. Yang jelas sekarang kamu punya istri dua dan dia bersaudari, nggak boleh. Maka yang boleh apa? Satu saja. Nggak boleh dikumpulkan dia. Ketika tidak boleh dikumpulkan, pisahkan keduanya. Salah satunya harus ada yang diceraikan. Nah, nanti perkara yang diceraikan siapa gitu kan, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan. Nah, inilah nanti di dalam kaidah usul fikih yang dinamakan bab mutlak dan muqayyad gitu. Mutlak itu bebas, muqayyad itu terikat. Ketentuan hukum yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan jangan diikat-ikat dengan suatu aturan kalau aturan tersebut tidak didasarkan pada dalil. Nah, tadi pandangannya Imam Abu Hanifah harus dengan tartib, itu kan logika, bukan dalil. Tidak didapati satu hadis yang kemudian mengharuskan harus sesuai tartib. Tidak didapati satu hadis yang mengharuskan yang diceraikan adalah yang terakhir. Adapun nanti hujahnya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan tadi secara logika, kalau di dalam Islam saja diharamkan untuk menikah yang kedua kalinya itu untuk wanita yang bersaudara, maka di masa jahiliyah atau sebelum dia masuk Islam itu lebih diharamkan lagi. Yang hujah ini mardud, artinya tertolak dengan adanya ayat. Karena ayat tadi mengatakan apa? Illa ma qad salaf. Yang lalu-lalu nggak apa-apa gitu. Nah, jadi ketika ayat mengatakan yang lalu-lalu nggak apa-apa, illa ma qad salaf, artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagaimana dahulu suami istri ini menikah dalam tradisi agama selain Islam. Ketika dia sudah masuk Islam dan kemudian dia sah suami istri, itu sudah diakui oleh Islam. Kalau dia istrinya pernikahannya itu tidak dilarang dalam Islam. Misal seperti ini loh ya. Suami istri dia beragama Kristen, katakan agama Kristen. Akad yang dilakukan dalam pernikahan umat Kristiani kan beda dengan akad yang dilakukan dalam Islam gitu kan. Yang menikahkan walinya kah atau pasturnya nikahkan gitu. Jadi mereka bernikahnya di gereja. Tetapi nanti ketika dua-duanya ini masuk Islam gitu kan, suami istri ini misalnya masuk Islam gitu, Islam mempermasalahkan akadnya yang dilakukan di gereja dulu ndak? Ulangi kamu akad nikahmu gitu kan, dengan adanya wali, zawajtuka bikadza bikadza gitu kan, qala qabiltu nikahaha, terus kemudian sah gitu. Apa harus seperti itu gitu? Ndak ada sejarahnya harus diperbaharui lagi. Tetapi sudah langsung diakui gitu loh. Maka oleh sebab itu inilah makna dari kalam Allah Azza wa Jalla, illa ma qad salaf, yang telah lalu nggak apa-apa. Jadi ketika yang telah lalu si orang ini tadi telah menikahi adiknya ya untuk yang kedua kali, itu sudah diampuni oleh Allah. Yang dihukumi oleh Islam adalah setelah dia masuk Islam ini ada dua gitu loh. Ketika dia ada dua ini, ceraikan salah satunya. Pokoknya itu saja yang dipandang oleh syariat. Syariat nanti tidak mempermasalahkan dahulunya mana yang dahulu dinikahi gitu. Jadi dalam hal ini pandangannya Al-Imam Abu Hanifah ini sedikit rumit gitu. Jadi kaum muslimin nanti yang
mendapati hal tersebut, kalau dia nanti harus merinci lagi, ini nikahnya duf'atan sekaligus dua dinikahi kah, atau kemudian berbeda zamannya, periodenya, itu Islam tidak membebani yang demikian ini. Nah ini berkenaan dengan permasalahan kalau kasus ini terjadi. Nah hadis yang keenam ini mirip seperti hadis yang kelima. Hadis yang keenam ini dikenal dengan hadis Ghailan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullahu an Salimin, diriwayatkan dari Salim ibn Abdullah ibn Umar, an abihi, dari ayahnya Abdullah ibn Umar, anna Ghailan bin Salamah aslama. Ada seseorang yang namanya Ghailan bin Salamah, dia masuk Islam. Walahu asyru niswatin, dia punya istri 10, artinya lebih dari 4 kan. Fa aslamna ma'ahu, dan istrinya masuk Islam juga sama-sama suaminya. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara minhunna arba'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ghailan ini tadi untuk memilih 4 dari 10 itu. Dalam riwayat yang lain dinyatakan amsik alaika arba'an, pertahankan yang 4, wa farik sa'irahunna, sisanya yang 6 ceraikan. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, wa Tirmidzi, dan al-Imam At-Tirmidzi, wa sahhahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh al-Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, dan kemudian al-Imam Hakim dalam Mustadraknya. Wa a'allahu al-Bukhari, namun sekali lagi Imam Bukhari mengkritisi adanya illah, mengkritik hadis ini memiliki illah. Dan tidak hanya Imam Bukhari yang menyatakan ada illah di hadis ini. Kalau tadi untuk hadis Fairuz ad-Dailami yang kami dapati kritiknya Imam Bukhari terhadap illahnya, dan ternyata kemudian kritiknya Imam Bukhari untuk hadis Fairuz ibn Dailam tadi didasarkan pada madhab beliau bahwasanya harus ditetapkan pertemuan antara guru dan murid gitu loh. Ya, yang demikian ini masih debatable, masih diperdebatkan oleh para ahli hadis. Nah, namun untuk hadis Ghailan ini yang mengkritisi ternyata bukan hanya Imam Bukhari, Imam Abu Zur'ah juga, dan kemudian Al-Imam Abu Hatim. Jadi kalau 3 pakar ini bersepakat untuk menyatakan illah suatu hadis, itu sukar nanti untuk dicari penguat bagi hadis ini, karena 3 ini imam ahli ilal gitu lah. Itu di pelajaran ulumul hadis sudah kita kaji, sudah kita bahas kemarin bahwasanya hadis mu'allal itu jarang pakarnya yang bisa mengetahui kelemahan tersembunyi di balik hadis tersebut. Nah, hadis ini juga sama seperti hadis sebelumnya menunjukkan ketetapan hukum bahwasanya seorang laki-laki yang dia beristri lebih dari 4 pada saat dia belum Islam, ketika dia sudah masuk Islam harus beristrikan 4 saja, yang dibolehkan hanya 4 saja, sementara lebih dari 4 itu tidak boleh. Dan ini mujma'un alaih, disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya. Jadi sepakat tidak boleh lebih dari 4. Perbedaan pendapatnya sama tadi seperti permasalahan 2 saudari tadi. Ikhtalafu fi ikhtiyari man yutalliq min niswatihi. Mereka berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat siapa yang harus ditalak. Hal yakhtaru zawju minhunna ala tartibil aqdi, apakah dipilih berdasarkan penertiban akadnya, artinya yang dipertahankan 4 ini yang dinikahi lebih dahulu, sementara yang dinikahi ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 itu yang diceraikan. Artinya dalam hal ini istri tua yang dipertahankan, istri muda yang diceraikan. Ini madhabnya Imam Abu Hanifah. Madhabnya jumhur sama tadi, Malik, Syafi'i, Ahmad, silahkan pilih. Kalau nanti mau dipilih yang istri muda, 4 yang terakhir yang dipertahankan, 6 yang dari awal yang diceraikan, silahkan gitu loh.
Mau milih itu silahkan yang seperti itu. Jadi pilih sesuai apa yang dikehendaki oleh suaminya ini. Ini pendapat jumhur. Nah, Al-Imam Abu Hanifah itu juga mendasarkan alasannya sama seperti hujahnya untuk kasus dua saudari tadi. Wahtajju bi anna nikahal mar'ati akthar min arba'in muharramun fil Islam fasidal aqdi. Menikah lebih dari 4 itu dalam Islam diharamkan dan akadnya enggak sah. Wali an yuharrama fil jahiliyati aula, maka diharamkannya hal tersebut di waktu masa jahiliyah itu lebih aula, artinya lebih berhak untuk diharamkan lagi, sementara di Islam saja diharamkan gitu. Maka dari jawabannya sudah kami sampaikan bahwasanya ayat tidak mempermasalahkan yang terjadi sebelum Islam ini tadi ya. Nah, sekali lagi mazhab Imam Abu Hanifah untuk hujahnya beliau mengkritisi hadisnya sebagaimana kritik para a'immatul hadis. Jadi Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan, nah ini untuk hadis Ghailan ini memang kelemahannya lebih parah ya. Kelemahannya lebih parah daripada hadis Fairuz Ad-Dailami tadi. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan huwa haditsun ghairu mahfuz. Ini hadis yang tidak terjaga. Ghairu mahfuz itu ya berarti dia syadz, menyendiri. Innama rawa hadza Ma'mar bil Iraq wa qad ruwiya an Ma'mar 'an az-Zuhri hadzal hadits mursalan. Jadi riwayat hadis ini secara bersambung itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ma'mar Ibn Rashid di Irak. Mungkin pernah saya sampaikan di pengajian ulumul hadis kemarin bahwasanya Imam Ma'mar ini dhabitnya adalah dhabt kitabah, dia catatan. Catatan hadisnya Imam Ma'mar itu beliau bawa ke Yaman. Nah, sesekali beliau berkunjung kembali ke kampung halamannya di Irak, di Basrah gitu. Ketika kembali di Basrah ditahan sama orang Basrah, ayo sampaikan hadis kepada kita. Lah catatannya ditinggal di Yaman gitu loh. Maka beliau sampaikan sebatas apa yang beliau ingat saja ketika beliau nyampaikan di Irak, di Basrah itu. Nah, ternyata ketika disampaikan di Basrah, hadis ini disampaikan secara muttasil, secara bersambung. Padahal dalam catatan hadisnya yang ada di Yaman sana, hadisnya mursal. Ini Ma'mar meriwayatkannya dari Imam Zuhri, Zuhri dari Salim, dari Al-Imam Az-Zuhri mursalan. Tidak disebutkan Salim an Abdullah ibni Umar. Dari Imam Zuhri itu secara mursal, dan mursalnya Imam Zuhri tidak bisa diterima gitu kan. Nah, kemudian terdapat bukti yang lain bahwasanya hadis ini bukan riwayatnya Imam Salim bin Abdullah dari ayahnya Abdullah bin Umar, tetapi ini dari riwayatnya Muhammad bin Suwaid Ats-Tsaqafi, yang mana Muhammad ibn Suwaid Ats-Tsaqafi itu tidak bertemu dengan Ghailan. Anna Ghailan, beliau menyampaikan dengan Anna Ghailan bin Salamah. Ghailan ibn Salamah masuk Islam dan seterusnya. Nah, jadi berdasarkan kesimpulannya Al-Imam Al-Bukhari ini, hadis ini mursal, dia ada keterputusan sanad. Riwayat hadis ini secara bersambung itu kekeliruan siapa? Merupakan kekeliruan dari Al-Imam Ma'mar setelah kemudian dilihat catatan hadisnya yang sahih dari Imam Ma'mar, bahwasanya Imam Ma'mar meriwayatkan hadis ini secara mursal. Ketika disampaikan di Irak, disangkanya ini hadis bersambung. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Al-Imam Abu Zur'ah dan Al-Imam Abu Hatim, yang mana mursal status hadis ini mursal itu lebih sahih. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah itu memberikan keterangan. Jadi yang saya senangi dari Imam Ibnu Abdul Bar ini, beliau ulama Malikiyah. Kalau beliau itu mendapati hadis dhaif, ya dhaif. Seperti beliau ketika dalam permasalahan
basmalah, madhabnya Al-Imam Malik itu kan basmalah nggak dibaca di dalam sholat sama sekali gitu. Dan kemudian hadis yang dianggap sebagai landasan dalilnya itu adalah hadis Anas bin Malik. Namun hadis Anas bin Malik ini kan simpang siur, ada ittirabnya. Ada ittirabnya bahwasanya sesekali waktu dikatakan enggak membaca basmalah sama sekali, tapi nanti di sekali waktu yang lain dikatakan baca basmalah tapi dilirihkan. Sekali waktu diriwayatkan tidak didengar sama sekali. Nah, Imam Ibnu Abdul Bar memvonis ini ittirab yang enggak boleh dijadikan hujjah di sini hadisnya. Nah, beliau menyampaikan secara secara keilmuan ahli hadis mengakui kelemahan hadis nafyul basmalah di dalam riwayatnya Anas bin Malik. Yang sahih dari Anas bin Malik itu hadis tersebut itu tidak dinafikan basmalahnya, tetapi hanya mengungkapkan bahwasanya Nabi memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah di situ. Kemudian nanti tambahan-tambahan tidak didengar basmalah, tidak diucapkan basmalah dan lain sebagainya, itu tambahan dari para perawi. Nah, Imam Ibnu Abdul Bar mengakui itu di dalam kitab Tamhidnya, tetapi beliau masih membawakan hujjah bagi madhab Imam Malik, bahwasanya hujjah bagi madhab Imam Malik hadis yang lain gitu, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ala ibn Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi itu qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Ketika disebutkan Al-Fatihah di situ tanpa basmalah sama sekali. Nah, untuk permasalahan ini Al-Imam Ibnu Abdul Bar menyatakan kelemahan hadis ini. Al-ahaditsul marwiyatu fi hadzal bab kulluha ma'lulah. Hadis-hadis yang menyatakan permasalahan istri yang lebih dari 4 itu ketika dinikahi di masa jahiliyah dan kemudian dia masuk Islam, itu nanti harus milihkah atau kemudian harus sesuai tartib, itu hadis-hadisnya ada illah semua gitu kan. Walaisat asaniduha bil qawiyah, sanad-sanadnya itu enggak kuat. Walakinnaha lam yurwa syai'un yukhalifuha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada hadis juga yang menyelisihi hal tersebut. Artinya tidak ada hadis yang membolehkan untuk punya istri lebih dari 4 tuh enggak ada hadisnya. Wal usulu tu'addiduha, dan kemudian landasan syariat itu justru bahkan menguatkan makna dari hadis Ghailan ini tadi, meskipun sanad hadisnya itu lemah. Nah, di antara usul yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar adalah kalam Allah Azza wa Jalla illa ma qad salaf. Di dalam surah An-Nisa tadi ayat 23, kecuali yang telah lalu. Maksudnya apa? Kalau telah lalu itu nanti dia berdasarkan tartibkah atau tidak gitu. Syariat tidak mempermasalahkan. Tetapi yang dipermasalahkan syariat, sekarang Anda punya istri lebih dari 4. Pokoknya yang halal bagi Anda cuma 4 saja gitu kan. Apakah nanti itu berdasarkan tartib atau tidak, syariat tidak memperinci itu. Pokoknya ceraikan yang 6, yang 4 pertahankan. Siapapun yang Anda kehendaki itu silahkan. Maka berdasarkan hal ini, pandangan yang lebih saya pandang kuat itu adalah qaulnya jumhur, karena syariat tidak pernah memperinci siapa-siapa dan berdasarkan apa harus diceraikan. Yang penting lebih dari 4 itu harus diceraikan. Yang boleh bagi Anda itu cuma 4 saja batas maksimalnya. Ini saja yang mungkin bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita nanti di hari akhir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.